Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi Ibu Tarian Baban dengan materinya adalah budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir menerima ilmu bermanfaat yang sangat bagus sekali untuk kita semua sebagai seorang guru, tentunya juga akan kita manfaatkan di kelas nantinya. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah yang terhormat Ibu Farida Adriani selaku Wakil Sarana dan Prasarana, yang kami hormati Bapak Junaidi selaku Wakil Kurikulum yang mungkin belum bisa bergabung karena persiapan sholat Jumat. Kemudian yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan majelis guru pada siang hari ini, dan juga tentunya Ibu Tarian Baban selaku pemaparan penutur kita pada hari ini dengan materi budaya positif. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sedikit sambutan menggantikan Bapak Kepala SMA dan Bapak Jambi, Ibu Farida Adriani. Bapak Farida, kami silakan. Terima kasih. Berdiri atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Ibu, Bapak-bapak. Sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka berpartisipasi teman kita Epta dalam diseminasinya dalam kegiatan PPG ya Bu Epta, dengan judul budaya positif. Mungkin tak banyak yang akan saya berikan sambutan, jadi saya hanya mengimbau marilah kita ikuti diseminasi teman kita ini, semoga bisa bermanfaat dan ambillah nilai positifnya. Kita sebagai guru tentunya harus selalu berbudaya positif. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini kan sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Farida Adriani mengganti kehadiran Kepala SMA Kota Jambi yang kebetulan hari ini bekerja di Al-Falah. Baiklah Bapak Ibu, sudah saatnya kita bersama mendengarkan paparan dari Ibu Tarian Baban, calon guru penggerak Angkatan 9 yang akan memaparkan kepada kita tentang ilmu yang beliau dapatkan, terutama itu tentang modul yang telah dibuat budaya positif. Kepada Ibu Tarian, kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mendiseminasi kepada Bapak Ibu semua tentang yang saya pelajari tentang budaya positif, yang dimana itu kita akan aktualisasikan atau implementasikan kepada peserta didik kita. Jadi tujuan saya di sini untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang yang saya dapat mengenai budaya positif. Ini sebagai pembukanya diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita terlebih dahulu membuat pertanyaan pemantik ya. Kita di sini menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, di sini kita coba membahas dulu ya. Misalnya yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah itu setuju atau tidak setuju? Bu. Oke Bu Neng. Terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yunisna, dalam kehidupan ini kita memang harus ada rambu-rambunya. Jadi rambu-rambu itu sesuai dengan kondisi sosial kita. Mungkin dalam bentuk hukuman. Jadi hukuman itu kalau sekiranya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, yang tujuannya untuk menegakkan keteraturan hidup, ada baiknya. Tapi kalau sebaliknya, hukuman itu mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada ketidakteraturan, hukuman itu perlu ditinjau kembali. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu Neng atas pemaparannya. Nanti untuk menjawab setuju atau tidak setuju bisa kita jawab nanti setelah membahas materi yang tentang budaya positif. Kemudian topik yang mau kita bahas yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang kelima posisi kontrol. Yang kelima itu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Di sini kita mau mencoba melakukan perubahan paradigma ya. Di sini ada kepala tangan. Jadi kita di sini Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan ya. Di mana ada A dan B, Anda dan teman. Genggamlah sebuah benda kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya gini Bapak Ibu, ada sesuatu yang Bapak miliki yang sangat berharga, tapi itu Bapak Ibu genggam. Ya, itu model genggamannya. Jadi buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau apapun yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang Anda lakukan? Misalnya Bapak Ibu, di kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dilepas dan harus Anda miliki. Tiba-tiba ada teman yang ingin membuka kepalan tangan Anda. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba siapa? Bu Farida? Berdasarkan perayaan dari Beto tadi, karena di situ berharga. Kalau saya pribadi ya saya pertahankan dengan tadi, nggak boleh dilepas seperti itu, supaya kita miliki. Seperti itulah pendapat saya yang bertahan. Seandainya Bu ada yang merayu atau menghardik atau mengancam, bagaimana Bu? Apakah tetap mempertahankan? Ya istilahnya ada pepatah anjing menggobong, kami tetap berlalu. Biarpun kita dihardik, diapakan, ya, tapi kalau ini memang sesuatu yang kita sukai, kita minati atau kita kita pertahankan semati, ya kita pertahankan. Apapun kata orang, whatever. Ya, syukur banget kita berikan aplaus untuk Bu Farida. Sesungguhnya jawaban Bu Farida sangat bagus. Kenapa? Karena memang yang mengontrol diri kita sendiri, mengontrol kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Sama seperti dengan murid kita. Jadi murid kita tidak bisa mengontrol atau memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Cuma kita hanya memberi tuntunan. Namun untuk menentukan kesuksesan atau minat dalam siswa itu adalah siswa itu sendiri. Jadi bukan karena ada hukuman, ada paksaan, ada teguran. Dengan kata lain, yang menentukan keberhasilan peserta didik itu adalah diri sendiri, siswa itu sendiri. Jadi di sini kita sebagai pendidik kita hanya menuntun atau menggali potensi-potensi yang ada dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, inilah yang disebut dengan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini misalnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mempengaruhi peserta didik. Jadi yang memaksakan jadi peserta didik kita itu minatnya mau jadi apa kita tidak bisa paksakan. Yang mau mengetahui minatnya itu adalah diri siswa sendiri. Itulah yang disebut dengan posisi kontrol. Kemudian makna disiplin belajar, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya mempunyai nilai-nilai atau nilai potensi yang sudah dimiliki, yang harus dikembangkan atau yang harus kita gali untuk dikembangkan dalam meniti masa depannya.
Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Di sini yang disebut dengan teori motivasi, yaitu untuk menghargai, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sehingga nanti ada yang disebut dengan nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan nanti ada timbul keyakinan-keyakinan kelas. Keyakinan-keyakinan kelas itu apa? Misalnya seperti ini. Di dalam kelas dibuat suatu persetujuan atau kolaborasi di mana sudah disetujui bersama. Misalnya di dalam kelas kita harus jujur, di dalam kelas kita harus membantu teman, di dalam kelas kita tidak boleh saling membuli, di dalam kelas kita harus bertanggung jawab. Jadi dari nilai-nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan nanti muncullah sikap positif yang ditimbulkan oleh sikap positif yang dimiliki oleh peserta didik. Di mana 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, jadi kita sebagai guru di sini ada 5 kita posisinya ya. Penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang diharapkan dalam guru penggerak atau dengan kurikulum merdeka, kita diharapkan sebagai manajer. Kalau selama ini kita mungkin ya guru kita sebagai guru pada umumnya penghukum. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Kamu dasar pemalas gitu ya. Berarti itu termasuk penghukum. Nah, tetapi dalam program ini kita harus berusaha merubah paradigma kita bahwa kita sebagai guru di sini harus berusaha menjadi manajer. Manajer itu apa? Manajer berarti kita harus memberikan solusi terhadap permasalahan anak. Tidak boleh ngejudge anak, oh kamu pemalas, kamu tidak mengerjakan PR, tetapi kita tidak memberikan solusi. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu seperti itu? Tidak pernah kita lakukan. Inilah nanti yang kita harapkan sebagai perubahan paradigma kita dalam melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi peserta didik kita, sehingga nanti peserta didik kita berkembang dengan positif. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pemandangan yang berbeda-beda. Jadi persepsi kita tidak boleh kita samakan dengan semua, ataupun pandangan kita terhadap orang ataupun tanggapan orang kepada kita tidak boleh tidak sama ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihindari. Yang pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya. Makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sesungguhnya disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi kalau pada umumnya sekarang disiplin itu sudah menghubungkan ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai suatu tujuan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bernilai universal, sehingga nanti nilai kebajikan ini terwujudlah profil Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global,
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, bagaimanakah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, yaitu disiplin positif. Lalu, bagaimanakah dihukum oleh penghargaan? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi hukuman dan penghargaan sebenarnya itu adalah sama. Kemudian dihukum oleh penghargaan ini dipaparkan oleh Alfie Kohn tahun 1993. Yang pertama, bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Kalau kita lihat pemaparannya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kemudian yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Inilah penjelasannya kenapa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan yang menghukum. Kenapa bisa? Karena coba kita lihat pemaparannya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya tidak mendapat ranking, merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena pada dasarnya manusia tidak mau dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan didapatkan, akan terlihat juga sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan didapatkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Itu tadi pemaparan Alfie Kohn 1993. Nah, di sini kita sebagai guru, bagaimanakah tindakan kita? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya kita nih anak-anak, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita misalnya anak-anak kita disuruh berlari dalam lapangan. Misalnya, coba kamu berlari 100 kali lapangan. Nah, jadi kita mau menganalisa di sini apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, berarti yang pertama mencatat 100 kali. Berarti ini termasuk apa Bapak Ibu ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, berarti itu hukuman. Jadi kita tidak boleh lagi ya Bapak Ibu menyuruh anak sampai mencatat sampai 100 kali 100 lembar apalagi satu buku. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, itu termasuk hukuman. Dulu ya Bu ya. Ibu mau tanya dulu nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya Mem ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, berarti paradigma kita sekarang ini tidak boleh lagi menghukum anak. Kita sebagai guru, kita harus memberikan solusi atas permasalahan anak. Itulah paradigma perubahan kita di dalam guru penggerak, sesuai dengan profil Pancasila. Ya, ada yang mau ditanggapin ya Bu Faridah? Mohon maaf, saya bukan menanggapi tapi bertanya. Karena saya mungkin sering melakukan hukuman, contohnya di bidang kebersihan. Rasanya udah capek banget ngasih tahu ya sosial dan kebersihan, tapi anak-anak tetap aja buang sampah sembarangan, misalnya kan timbun sampah di laci. Nah itu tanpa sanksi, sepertinya nggak ada efek jerah buat siswa. Apakah itu termasuk hukuman atau gimana? Ini bertanya loh, bukan? Mohon tanggapannya. Kalau memang hukuman berarti saya harus berubah, ya dah. Berubah bahwa saya nggak usah hukum lagi. Tapi gimana dengan siswa? Siswanya itu apa? Adakah efek jerah buat anak itu untuk tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu loh, Bu? Terima kasih. Ya, ada yang bisa menanggapi, Mem? Terima kasih. Kalau menurut saya yang diterapkan dengan Ibu Farida tadi itu sudah betul. Supaya apa? Supaya anak itu jerah. Itu bukan hukuman, tetapi sudah merupakan konsekuensi. Ya konsekuensi itu karena dia sudah melakukan kesalahan, misalnya yang membuang sampah tidak tertib, tidak teratur. Nah itu disuruh misalnya mengambil sampah yang itu dimasukkan ke kotak sampah. Itu betul apa? Bukan hukuman tetapi sudah konsekuensi dari hukuman tersebut. Itu bukan hukuman. Kalau menurut saya itu ya oke, terima kasih. Terima kasih, Mem, pemaparannya. Berarti jelas di sini kita tahu ya perbedaan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Tapi kita sebagai pendidik, alangkah baiknya kita bertugas atau melaksanakan tugas kita untuk bukan menghukum, tetapi melakukan konsekuensi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini dipaparkan oleh Gosen 2004. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kita harapkan kepada peserta didik kita ketika melakukan kesalahan dia introspeksi dan memperbaiki dirinya sehingga menjadi berbuat yang lebih baik. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, dan saya juga baru memahaminya setelah masuk materi atau setelah mengikuti penggerak bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Misalnya gini, kalau di kelas kita itu biasanya kan membuat peraturan di kelas yang kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Tetapi itu dari pemaparan yang saya dapatkan, peraturan itu sekarang sudah diganti menjadi keyakinan kelas. Kenapa itu? Coba kita lihat paparkan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya lebih termotivasi atau motivasi dari diri sendiri, motivasi dari intrinsik yang lebih baik dibandingkan daripada mendengarkan aturan-aturan atau peraturan-peraturan orang lain. Kemudian bagaimanakah budaya positif itu timbul? Itu budaya positif itu kita dapatkan dari lingkungan yang positif. Misalnya di sekolah kita ini lingkungan positifnya apa? Misalnya seperti yang dipaparkan Bu Farida, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, berbuat jujur, tidak membuli. Itu nilai-nilai lingkungan positif. Dari lingkungan positif timbullah sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lalu setelah keyakinan kelas dibuat adalah muncul peraturan kelas. Jadi tahapnya budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, baru dibuat peraturan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya di awal tahun pembelajaran kita akan membuat budaya positif kita, yaitu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Karena nanti anak-anak bisa kita suruh misalnya, apa yang mau kita inginkan di kelas kita. Misalnya, Bu, dilarang menyontek saat ulangan. Bu, dilarang membuli. Nanti kita kita mendapatkan pendapat atau dari peserta didik kita. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan, itu peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan selalu kembali, misalnya gini, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya menghormati orang lain. Nah, sama juga misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Jadi nanti di awal tahun pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 4: belonging, power, freedom, dan fun. Kemudian posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, maaf Bapak Ibu ya, bukan 5 kontrol manusia, 5 posisi. 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Pertanyaan pemantiknya, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu terapkan kepada murid? Misalnya gini, kita sebagai pendidik di kelas kita yang sering kita lakukan kepada anak kita itu, misalnya kalau tidak melakukan PR apa, secara pribadi saya sering melakukan penghukum. Karena setiap anak tidak mengerjakan PR, saya akan menghukum. Kalau boleh tahu Ibu Yurisna, biasanya posisi kontrol yang digunakan apa ya? Coba Bu Afifah. Apa tuh? Mungkin sering juga penghukum, membuat kembali. Kalau Bu Afifah, Apa tuh pertanyaan? lagi fokus nyari. Bu Salwa, Bu Salsa, penghukum. Kalau Salsa biasanya dalam kelas itu biasanya penghukum juga, tapi tergantung dari apa yang mereka kontrolnya mau gimana, tergantung juga. Terima kasih pendapatnya Bu. Biasanya memang
Secara pribadi saya juga sebelum mempelajari ini saya biasanya menggunakan penghukum, dan bahkan juga saya sebagai guru teman untuk peserta didik itu jarang. Kenapa? Karena saya agak ada menjaga batas ya antara siswa dengan guru. Tetapi sekarang dengan kurikulum Merdeka, disinilah perubahan paradigma kita kepada peserta didik kita. Jadi di sini kita harus dari penghukum kita akan berubah menjadi pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Jadi yang diinginkan dalam kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer, di mana manajer itu adalah mampu memberikan solusi kepada peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kita skip aja. Nah, misalnya ini, jadi kita bisa bedakan nanti yang mana penghukum, yang mana pemantau. Misalnya pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu termasuk. Misalnya gini, misalnya gini kepada peserta didik kita, oh saya sangat kecewa sama kamu tidak pernah mengerjakan PR, berarti itu termasuk pembuat rasa bersalah. Maksudnya gini, oh iya kenapa saya tidak mengerjakan PR ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan tugasmu, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ini cocok kalau stiker ini di waktu SD ya. Misalnya kalau dapat bintang 1, bintang 2 ya kan? Berarti itu berfungsi sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti termasuk manajer. Makanya saya bilang tadi kalau manajer itu kita sebagai pendidik harus mampu memberikan solusi kepada anak. Yang terakhir, kamu selalu yang terakhir, penghukum. Berarti kita tidak boleh memberikan perkataan seperti itu kepada anak-anak kita. Lalu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu ada langkah-langkahnya, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tapi sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah di awal ya, yaitu bagaimana kita menciptakan hal-hal yang positif kepada peserta didik dari kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi ini suatu langkah yang bisa memberikan solusi kepada anak dengan membudayakan nilai positif. Itu tadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, misalnya nih guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, berarti itu menstabilkan identitas. Misalnya seperti anak kita terlambat, sering terlambat kita panggil, ya kan? Jadi kita dalam menstabilkan identitasnya, misalnya berbuat salah itu manusiawi, itu perkataan yang bisa kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu yaitu misalnya perkataan kita sebagai guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu bisa kata-kata untuk validasi tindakan. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Berarti ada validasi tindakan yang harus kita lakukan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan, yaitu misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalnya yang saya jelaskan tadi, keyakinan kelas. Kalau kamu misalnya terlambat datang ke sekolah, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Misalnya kedisiplinan Bu. Nah, berarti itu menanyakan keyakinan. Oke, demikianlah presentasi saya tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu semuanya sama-sama kita mengalami perubahan paradigma tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Kencangkan suaranya. Selamat pagi anak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar nak? Baik. Nah, bagaimana hari ini, sudah semangat untuk belajar? Sudah semangat untuk belajar. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Dimana keyakinan di kelas itu adalah suatu nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama dan dilakukan secara bersama. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak Ibu semuanya gagasan atau keyakinan kelas apa yang ingin kita buat di kelas kita ini. Oke, Ibu kasih kesempatan. Siapa yang mau memberikan pendapat? Saya Bu. Oke ya, Pak Iza. Di kelas ini dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, di kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, nomor 2. Di kelas ini harus menggunakan seragam sekolah. Oke, bagus kali ini. Di kelas kita harus menggunakan seragam sekolah. Nomor 3. Di kelas ini tidak boleh membeli. Oke, si Asifa ya. Di kelas tidak boleh membuli. Nah, nomor 4. Di kelas ini tidak boleh membedakan agama, suku dan ras. Oke, di kelas tidak boleh membedakan agama, suku ras. Bagus. Nomor 5. Bu, di kelas tidak boleh berkata kotor. Apa Rasya? Di kelas tidak boleh berkata kotor. Oke, di kelas tidak boleh berkata kotor. Lanjut, nomor 6. Ada yang mau memberikan ide? Ya, Bella, coba Bella. Oke, di kelas tidak diperbolehkan meludah. Nomor 7. Di kelas. Oke, di kelas harus melaksanakan piket. Ada lagi? Oke, Diana, coba. Di kelas ini tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Boleh. Lihat nomor 9, ada yang mau menyampaikan? Oh, coba Christine. Kelas ini dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran. Dilarang menggunakan HP jika tidak diperlukan ya. Oke, lanjut. Ada yang mau menambah lagi? Oke, Sofi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh. Ada lagi? Bu, Coba Tasya. saat pergantian jam pelajaran itu dilarang keluar kelas ini. Oke, saat pergantian jam tidak diperbolehkan keluar. Oke, nomor 2 tadi siapa? Arini. Samping sini.
aja buat Riko yang di bawah sana. Selamat pagi, Mas. Apa tadi, Nak? Enam. Tujuh, tadi siapa nak? Tujuh. Delapan. Ayo nak, 9, 10 siapa tadi? 9, 10, 11. Ini dilarang membuang sampah sembarangan. Di sini ada kata dilarang. Ini adalah mengandung unsur negatif. Berarti kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berarti di sini apa kita ganti menjadi di kelas ini membuang sampah pada tempatnya. Nanti diganti ya. Di kelas ini membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lihat lagi nomor 2. Misalnya, di kelas ini harus menggunakan seragam sekolah. Harusnya ini kita ganti ya, karena ini menjadi suatu ini. Kita ubah menjadi kelas ini menggunakan seragam sekolah. Kemudian kita lihat lagi nomor 3. Di kelas ini tidak boleh membuli teman. Berarti kita ganti menjadi apa? Di kelas ini membuli teman itu bagaimana itu? Saling menghormati atau menghargai. Berarti di kelas ini harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian coba kita lihat nomor 4. Di kelas ini tidak boleh membedakan agama, suku dan ras. Berarti ini termasuk ke apa itu? Di kelas ini harus saling menghargai dan menghormati. Berarti ini nanti termasuk keyakinan nomor 3. Ini diganti menjadi harus saling menghormati dan menghargai. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to have the fourth lesson. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti.
kelas makan pada saat jam istirahat. Nah, sebagai buktinya, anak-anak ibu semuanya sudah setuju dengan kelas kita, maka perwakilan ketua kelas yang sekilas menandatangani sebagai bukti persetujuan bahwa kelas kita adalah meraih mimpimu. perwakilan Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan
ini. Kami telah gol. Di input awet. Kamu telat jam berapa nih Reski? Di benang Ketiduran. mancing. Oh ya nanti aku jam belajar ibu yang di kantor ya nak. Ya Bu. Aduh Reski, Iya Bu. tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena tadi pagi saya terlambat Bu. Iya terlambat tadi lah ya. Kalau ibu boleh tahu Reski jam berapa berangkat dari rumah? Pukul 7 Bu. Pukul 7 ya. Setelah kita masuk pukul 7 Bu. seandainya Reski berangkat di rumah jam 7, sekolah kita masuk jam 7, menurut Reski terlambat nggak? Iya terlambat Bu. Terlambat kali ya. Kalau Reski misalnya perkirakan 20 menit, berarti sampai sekolah udah jam 7.20. Nah di sini ibu bukan menyalahkan Reski ya, tapi ibu mau membantu Reski terhadap persoalan yang dihadapi. Kalau ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Reski terlambat datang ke sekolah? Kami waktu itu kami nggak tepat waktu karena kami malam main HP. Main HP. Iya Bu. Oh, berarti gara-gara main HP ya jadi telat bangun nak ya. Iya. Kalau menurut Reski, kalau kamu telat, ada nggak keyakinan kelas yang kamu melanggar? Yang kita sepakati yang dahulu keyakinan kelas kita. Ada Bu, keyakinan disiplin. Keyakinan Disiplin. disiplin. Nah, disiplin itu sangat penting dalam kehidupan manusia nak ya untuk memperbaiki diri ke depan. Kalau boleh ibu tahu langkah-langkah apa yang boleh Reski lakukan untuk memperbaiki diri Reski supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Kami akan tidur tepat waktu dan minta tolong abang untuk dibangunin pada pagi hari. Oke, bagus sekali ya Reski. Tapi kalau boleh ibu tahu kapan Reski mulai melakukan ini? Akan kami lakukan mulai hari ini Bu. Oke, baiklah ibu percaya pada Reski. Ibu lihat jangan lagi terlambat datang ke sekolah ya nak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, selamat. Kasus kedua. Stephen Ignatius Manurung, siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Kota Jambi, ketahuan menyontek saat ulangan harian mata pelajaran fisika. Halo Stephen. Ibu. Nah, nanti habis jam pelajaran ibu, tolong ibu temuin di kantor nak ya. Baik Bu. Oke, yang lainnya lanjutkan ya nak. Stephen, Iya Bu. tahu kan kenapa ibu panggil di sini? Tahu karena saya tahu menyontek Bu. Iya, ketahuan menyontek ya. Nah, Stephen itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Cuma di sini ibu membantu atas permasalahan yang Stephen alami sehingga nanti tidak terjadi lagi ke depannya. Kalau boleh tahu, Stephen kenapa menyontek? Tadi malam saya tidak belajar Bu. Saya main game dan saya tidak tahu kalau hari ulangan. Jadi saya tidak ada persiapan dan akhirnya saya menyontek Bu. Oh gitu ya nak ya. Kalau boleh tahu, kalau menyontek itu jujur tidak? Tidak Bu. Ya. Berarti di dalam kelas ada yang kamu langgar yaitu keyakinan kelas kita ya. Menurut Stephen, keyakinan kelas apa yang Stephen langgar? Kejujuran. Iya, kejujuran ya. Biar karena kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, dengan jujur kita bisa memperbaiki diri. Nah, ya. Jadi kalau boleh tahu langkah apa yang Stephen lakukan supaya nanti saat ulangan tidak menyontek lagi? Saya akan belajar sungguh-sungguh dan saya akan menjawab dengan nilai saya. Ya, kalau boleh tahu kapan Stephen mulai melakukan hal itu untuk melakukan kejujuran, misalnya tidak menyontek saat ulangan? Hari ini. Ya, berarti ada komitmen untuk hari ini ya tidak melakukan menyontek lagi saat ulangan ya. Oke, ibu doakan
saya Reski Rahmatullah dari kelas 11 F6. Perasaan saya sangat senang dengan Bu Efta karena telah diberikan solusi atas permasalahan saya. Saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Ignatius Stephen Manurung dari kelas 11 F6. Saya terima kasih kepada Bepta. Saya sangat senang karena Bepta sudah memberi solusi kepada saya, dan saya berjanji akan menjadi pribadi yang jujur dan tanggung jawab. Terima kasih, salam guru penggerak.